Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawahib Ababil Al-Ansori dengan NIM D1A019213 dari kelas D 2019. Di sini saya akan membuat video penjelasan salah satu materi yang diujikan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat responsi. Seperti apa materinya? Langsung saja kita menuju materinya. Nah, di sini saya memilih materi pewarisan sifat kuantitatif sebagai bahan dasar penjelasan saya. Kita langsung ke dasar teori. Untuk dasar teorinya yaitu sifat-sifat yang terdapat pada ternak merupakan ekspresi dari gen-gen yang dimiliki suatu individu ternak. Gen-gen atau kombinasi gen yang dimiliki individu ternak berasal dari gen-gen yang dimiliki tetua jantan dan betina. Proses penggabungan kombinasi gen tetua jantan dan betina pada anak atau keturunan merupakan suatu proses yang disebut pewarisan sifat. Kombinasi gen dari tetua jantan dan betina yang akan diwariskan terdapat dalam gamet. Kombinasi gen dalam gamet berasal dari pemisahan secara acak hukum Mendel 1 dari pasangan gen yang terdapat dalam kromosom, sehingga dalam setiap gamet hanya terdapat separuh contoh acak gen haploid yang dimiliki suatu individu. Pewarisan suatu sifat terjadi pada saat konsepsi, yaitu pada saat terjadi peristiwa bertemunya gamet jantan dan gamet betina. Pada saat konsepsi, ini terbentuk kombinasi gen baru, genotipa pada anak. Kombinasi gen baru ini berasal dari kombinasi gen dari tetua jantan, gamet jantan, dan kombinasi gen dari tetua betina, gamet betina. Bertemunya gamet jantan dan betina terjadi secara acak. Oke, langsung saja ke soalnya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama diketahui kombinasi gen pejantan adalah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Yang kedua kombinasi gen induk adalah A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Yang ketiga, buat kartu gamet sejumlah 16 buah, 8 pejantan dan 8 induk dengan ukuran 3 x 5 cm. Yang keempat, tulis kombinasi gen pada kartu gamet tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti tabel di bawahnya. Kemudian yang kelima, buat kombinasi gen anak dengan cara kocok seluruh kartu gamet jantan dan betina secara bergantian. Kocok kartu gamet jantan, misalnya terambil A besar B kecil C besar. Gamet ini mewakili gamet pejantan. Kemudian kocok kartu gamet betina. Misal yang terambil adalah A kecil B besar C kecil. Gamet ini mewakili gamet induk. Gabungkan gamet pejantan dan betina atau induk sehingga diperoleh kombinasi gen anak yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar. Kemudian lakukan langkah nomor 5 sampai diperoleh sejumlah 64 ekor anak dan hasil tulis pada tabel seperti yang ada di atas. Kemudian nomor 7, lengkapi kombinasi gen anak dengan identitas anak atau tag anak dengan kode A1 sampai A64. Yang ke-8, jenis kelamin anak ditentukan
sebagai berikut. Anak dengan nomor identitas teks anak ganjil adalah jantan dan genap adalah betina. Nomor 9, hitunglah produksi susu anak-anak betina. Nomor 10, hitunglah jumlah ternak berdasarkan jumlah gen plusnya dan kelas produksinya. Hasil penjumlahan ditulis pada tabel 2.2 dan gambar di distribusi frekuensi sebaran jumlah gen plus dan produksi susunya. Oke, kita langsung masuk ke tabel hasilnya. Yang pertama itu nomor urut, kemudian tag anak. Nah, di tag anak ini berisi yang pertama itu urutan keluar pengacakan, kemudian tanggal pengacakan, lalu tahun pengacakan. Kolom selanjutnya yaitu kombinasi gen. Kombinasi gen ini adalah hasil dari pengacakan, yaitu di sini antar A kecil, B kecil, B kecil, C besar, C kecil. Kolom selanjutnya yaitu jumlah gen plus. Jumlah gen plus ini berasal dari gen anak yang disimbolkan dengan huruf kapital, yaitu A besar 1 dan C besar 1. Jadi untuk gen plus nomor 1 yaitu 2. Kemudian dijabarkan A besarnya 1, B besar 0, C besar 1, A kecil 1, B kecil 2, C kecil 1. Kolom selanjutnya yaitu nilai EGR. Nilai EGR ini adalah jumlah komponen dikalikan dengan nilai yang tertera. Yang pertama itu A besar itu jumlahnya 1 dikalikan dengan nilainya 168. Yang selanjutnya B besar nilainya 0 dikalikan dengan 121. Selanjutnya C besar itu 1 dikalikan 89. A kecil 1 dikali 1, B kecil 2 dikali 1, dan C kecil 1 dikali 1. Sehingga nilai EGR-nya 261. Kemudian untuk nilai E, kita nanti masukkan ke rumus sebelumnya dengan jumlah gen plus 2. Nah, di sini ada jumlah gen plus dari 0 sampai 6. Kita sesuaikan dengan gen plus yang ada, yaitu 2. Kemudian nanti dipilih secara acak dan menghasilkan nilai 2928. Begitu pula seterusnya sampai nomor terakhir. Kemudian produksi susunya kita ambil yang betina saja, yaitu yang bernilai yang nomor urutnya genap. Di sini nomor 2 itu dengan cara menambahkan nilai EGR dengan nilai E dengan hasil produksi susunya yaitu 3379. Begitu pula dengan seterusnya untuk produksi susu yang dihitung hanya nomor yang genap saja. Setelah tabel diisi sampai nomor 64, kemudian kita cari rataan produksi susu dengan cara menjumlah semua nilai-nilai produksi susu yang telah kita cari, kemudian dibagi dengan individu yang menghasilkan susu. Karena di sini yang menghasilkan susu dengan nomor genap, maka pembagiannya dengan angka 32.
Kemudian dicari simpang baku dengan rumus yang telah disampaikan. Dengan hasilnya 384,02. Selanjutnya dicari koefisien keragaman dengan hasil 9,3%. Nah, kemudian kita distribusi frekuensi Gen plus dengan mengisi sesuai dengan apa yang telah kita jawab. Kemudian digambarkan grafiknya. Kemudian yang selanjutnya distribusi frekuensi kelas produksi. Lalu digambarkan grafiknya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan saat menerangkan. Terima kasih telah menyimak video yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.